Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prayoga Bimantara Dan saya Feliketa Chandra, kita perwakilan dari kelompok Grup Fun Batavia Dari dari SMA. SMA 52 Jakarta. Jadi kali ini kita sedang berada di Museum Tekstil dan kita ada di gedung Galeri Batik. Batik. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk mewawancarai seorang pemandu yang ada di Galeri Batik ini seputar batik Betawi. Oke, lanjut aja. Kita langsung mas. Langsung aja. Kita sudah bersama dengan Ibu siapa? Eti. Ibu Enti, dan kali ini kita akan mewawancarai Ibu Enti seputar batik Betawi. Baik Ibu, apakah bersedia? Oke. Oke Bu, jadi pertanyaan pertama nih Bu. Jadi sebenarnya batik Betawi itu apa Bu? Dan sejarahnya bagaimana Bu? Batik Betawi itu ya menjelaskan si Betawinya juga. Jadi kayak Betawi kayak ondel-ondel, gambang kromong, seperti gedung tua, kota tua, atau museum-museum itu yang menjelaskan tentang Jakarta pokoknya. Kalau untuk sejarahnya Bu? Kalau sejarahnya batik Betawi itu memang dibuat karena ingin dilukiskan sebagai batik sih. Jadi batik kalau Betawi Jakarta itu atau Betawi itu punya batik. Gitu. Karena memang kita dulu seluruh wilayah Indonesia itu harus punya batik. Gitu, seperti itu. Oke. Tapi Ibu tahu nggak orang yang pertama kali mengenalin batik Betawi? Kalau mengenali batik Betawi, Ibu kurang tahu sejarahnya. Tapi kalau batik pertama kali di Pulau Jawa ya orang Jawa, Ibu tahunya itu. Jadi ciri awalnya batik itu Ibu tahu. Tapi kalau awalnya batik Betawi Ibu belum. Karena yang Ibu tahu dulu itu batik Betawi itu awalnya orang Pekalongan yang memproduksi batik di Jakarta. Jadi kayak kita orang Jakarta yang kayak ngeblok, kayak mewarnai, mencoret segala macam. Oke Bu, jadi kan katanya batik tuh asal mulanya dari Jawa ya Bu. Nah jadi untuk perbedaannya itu apa Bu? Motif. Okay. Motif. Lebih ke motif dan warna ya. Kayak misalnya batik kita tuh ada dua batik pedalaman, batik pesisiran. Batik pedalaman itu ciri khasnya cuma Jogja dan Solo. Kalau batik pesisiran itu semua batik dari Jogja dan Solo kayak kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, kayak Jogja, Solo, Indramayu, Cirebon, termasuk Betawi juga, termasuk Tuban itu masuk batik pesisiran. Pokoknya dia warnanya lebih warna kimia. Jogja dan Solo banyak kan warna alam. Tapi warna pesisiran juga ada kok warna alamnya, tapi lebih cerah, lebih indah dipandang mata. Terus teknik buat batiknya itu kayak gimana? Tekniknya itu ada dua. Satu batik cap, satu batik tulis. Ya batik cap yang menggunakan canting cap, tulis yang menggunakan canting tulis. Kalau untuk batik yang di secara langsung gitu loh Bu, yang di bordir gitu kalau nggak salah waktu itu. Di bordir? Iya Bu. Batik yang langsung gitu, nggak dicap atau nggak ditulis, yang printing langsung ya. Printing seperti itu sebenarnya bukan batik. Bukan batik seperti itu. Kan batik itu kan proses. Dia menggunakan malam dan canting. Nah, canting itu cuma dua, cap dan tulis. Kalau printing itu memang sebenarnya tekstil motif batik. Tekstil motif batik. Jadi batik tuh dilihat, jadi esensi batik tuh prosesnya. Kan yang dinilai sama Badan UNESCO itu adalah prosesnya. Jadi kayak kamu ngambil lilin, cantik, lilin malam kayak menggunakan cantik, kamu cuma ngegores doang di atas kain, itu udah termasuk batik. Biarpun dia tidak ada motif apapun, motif bunga apapun, ya kan? Tapi kalau kamu lihat tadi bilang tekstil motif batik itu kan langsung langsung keluar jadi banyak kan? Itu tekstil motif batik, ngejiplak jatuhnya, fotokopi kasarnya. Jadi kain yang udah jadi, diciplak jadi banyak. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin motif nih Bu. Sekarang motif batik Betawi itu seperti apa aja sih Bu? Ya seperti kamu lihat, ondel-ondel, gambang kromong, abang none, si pitung. Ya kan, si pitung juga kan dari Betawi kan? Iya. Terus kayak Kali Ciliwung, Kota Tua, gedung-gedung bertingkat, pokoknya yang ada di Betawi. Yang ada di Jakarta gitu yang ya Bu? Yang ada di Jakarta. Oke Bu. Kalau untuk perkembangan batik Betawi sekarang seperti apa Bu?
sudah mulai banyak yang kenal sih, cuman dari digalakan ke Pemda DKI dulu yang pada pakai PNS banyak kan pada pakai batik Betawi, karena mereka kan sering sekarang pakai batik kan, artinya kan mereka kayak gitu, dan mereka sering mengadakan pameran biasanya di acara-acara Pemda ya, karena setiap Pemda DKI itu ada bisa ada acara bazar apa segala macam, batik Trogong suka ikut. Sampai sekarang itu motif batik Betawi itu ada kayak berubah, kayak mungkin ada campuran dari daerah luar atau gimana? Sebenarnya sih kalau campur kayak gitu pasti ada. Kayak misalnya yang paling sering masuk kayak parang, kawung. Itu kan emang ciri khas dari zaman kalian masih SD, pasti kalian pernah batik namanya kawung. Oh iya iya. Nah, kawung yang seperti itu tuh. Kawung. Oh iya. Nah, kamu pasti baik waktu masih SD pasti dengan batik kawung. Nah, itu biasanya suka ada sih setiap batik. Apa untuk tumpal, apa untuk kayak kotak-kotak doang. Pasti masuk sih di mana aja. Nah, kalau untuk nilai filosofisnya Bu, kan kalau batik kan kita lihat kan banyak banget nilainya. Nilai apa sih, kayak tentang alamnya, tentang keindahannya. Kan batik itu ya, batik itu mencerita full cerita gitu loh. Nah, kalau untuk batik Betawi ini apa sih yang menjadi filosofis dan ceritanya di balik batik Betawi itu? Belum ada sih yang aku tahu belum ada banget cerita filosofinya, karena kan memang batik Betawi itu baru ya kan, baru berapa dan ada masih simpang siur juga kan, untuk pakemnya belum ada pakemnya batik Betawi. Jadi aku yang paling baru tahu ya itu dia masih batikannya masih yang sederhana aja, yang belum ada terlalu halus dan belum ada pakemnya atau apa. Cuman di Jakarta memang intinya cuma baru dikenalkan Betawi itu ternyata ada batik loh, baru itu aja. Terus kalau kayak faktor pendukung dan penghambat buat ngenalin batiknya itu apa? Faktor pendukung dan penghambat itu biasanya sih apa ya, lebih ke pembuatan prosesnya ya, karena kan kalau batik tulis itu kan harus prosesnya lama ya, satu untuk satu kain ya, jadi mungkin pengrajinnya yang masih kurang banyak kan, yang dikeluarkan pasti batik capnya, lebih ke capnya yang dikenalin, biar untuk kenalin Betawi ada batik loh. Itu juga karena cap lebih gampang ya Bu? Iya benar, satu hari bisa dapat 5 atau 10 kain. Wah, wow. Iya, karena kan dengan motif yang sama cuma cap jadi banyak. Kalau tulis bisa paling sederhananya itu paling lama ya, paling lama itu sebulan. Satu kain. Satu kain. Wow. Kalau itu juga udah yang kalian seharian dari pagi, entah kan berhenti makan, berhenti. Nah, untuk kita kan sering melihat tuh batik tuh ada warna dasarnya ya Bu. Nah, warna dasar Betawi ini ada nggak sih yang membedakan warna dasar batik Betawi ini sama batik-batik yang lainnya gitu? Ada. Batik Betawi itu lebih ngejreng, lebih cerah. Pokoknya lebih silau. Ada pink, hijau, oranye, kayak warna-warnanya tuh yang ngejreng banget, dilihat pandang mata tuh udah pasti kuning, udah pasti ada. Oranye kuning itu kan warna paling ngejreng kan. Batik Betawi udah ciri khasnya itu. Terus ibu tahu nggak tentang batik Betawi itu udah dikirim atau dipasarkan kemana aja? Apa udah keluar Indonesia atau gimana? Biasanya sih kalau waktu aku lihat di pejabat-pejabat itu sudah dipakai di shawlnya ya, di shawlnya di kiri kanan gitu untuk kayak sini ondel-ondel, sini ondel-ondel gitu kan. Biasanya dipakai digalakan di situ untuk souvenir kalau misalnya keluar negeri atau segala macam sih. Baru seperti itu yang aku lihat. Karena batik Betawi itu yang aku sendiri tahu itu agak mahal ya. Karena kan beda batik Jawa banyak pengrajinnya, kalau Betawi itu sedikit pengrajinnya. Nah Bu, kan tadi Ibu bilang fungsinya kan tadi salah satu dipakai di selendang itu ya Bu. Kan kalau saya lihat tadi tuh di galeri situ kan ada yang digunakan sebagai apa namanya kain gitu buat ngapisin kasur gitu. Nah kira-kira batik Betawi itu ada nggak sih Bu yang seperti itu? Aku belum pernah lihat ya untuk seperti spring bed segala macam ya. Aku belum lihat, itu banyak kan yang aku di display di galeri batik itu batik cap. Yang untuk spring bed segala macam itu cuma batik cap, belum batik tulis. Karena kan itu kan pasti kan kalau orang ada satu itu harus sama semua. Kalau batik tulis kan nggak bisa kayak gitu, susah. Nah, jadi untuk kalau batik Betawi sendiri selain dalam fashion baju gitu deh, kainnya, kain itu untuk apa Bu? Biasanya kalau untuk ibu-ibu pakai baju kebaya. Oh iya. Kebaya encim. Aksesoris. Di bawahnya pasti batik Betawi. Oh iya. Selain kain dan baju ada nggak Bu? Baju, kain udah itu aja sih. Itu aja. Untuk selama ini batik Betawi itu belum ada perkembangan untuk yang lainnya gitu ya Bu? Belum, aku lihatnya belum.
Tapi kalau yang batik-batik kan ada yang sepatu Ya, gitu loh. kalau misalnya. kalau itu aku belum tahu sih kalau ke sepatu. Oh. Karena kan motifnya Betawi itu gede-gede. Ya, ya. Nah, kalau gede-gede kan belum bisa untuk ke sepatu. Nanti motifnya potongannya nggak bagus ya. Ya, ya. Kalau yang biasanya untuk sepatu itu kan batikannya yang halus-halus, yang kecil-kecil. Aku sih belum pernah lihat yang seperti itu ya aku sendiri. Tapi yang aku tahu baru lihat ke baju, ke shawl, atau ke rok atau kain rok itu aja sih. Mungkin segitu aja Bu wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, jadi teman-teman segitu aja wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita udah ada batiknya nih, batik Betawi secara langsung. Nah, Bu, yang Ibu tadi bilang warnanya kan sangat berbeda ya, Bu ya, sangat ngejreng gitu ya, Bu. Bisa dilihat di sini ada warnanya biru muda dan ada oranye ya, Bu ya. Oranye, kuning, merah. Jadi di sini untuk warnanya sangat cerah dan berwarna bervariasi banget ya, Bu ya. Lebih berani. Nah, di sini untuk ini gimana Bu filosofinya, Bu? Ini sih gambarnya ondel-ondel. Ondel-ondel tuh kayak cewek dan cowok. Nah, ini bedanya cowok ada pakai kumis, ini enggak. Terus ini ada kayak ini ya, kayak ada bunga-bunganya. Terus ini kayak padi-padi gitu. Oh iya. Jadi cuma ciri khas ondel-ondel menunjukkan ini adalah batik Betawi. Oh. Biasanya sih kalau kayak gini nih nggak bisa dibuat kain ataupun baju ya, baju masih bisa. Tapi kalau untuk kain dia agak susah karena bentuknya kan berdiri. Iya, vertikal. Banyak kan kalau kayak gini biasanya untuk pajangan. Jangan. Oh. Untuk display di dinding. Tidak bisa untuk dipakai baju, itu susah, agak susah dan sayang kalau dipotong. Nah, ini untuk padinya ini menggambarkan apa Bu kalau untuk padinya? Karena harus ada padi di sini. Ya mungkin benar supaya apa ya? Cuman buat dasarnya aja sih, memperindah dia doang sih. Nggak ada untuk apapun itu. Emang ada nggak sih kayak motif ondel-ondel, cuman ondel-ondelnya itu cuma satu, jadi antara cowok kalau nggak ceweknya aja. Ada sih, aku ada juga kan kita kan semuanya kan 11, ada yang kayak gitu juga satu. Tapi banyak kan sih harus sih. Tapi ada. Biasanya harus pakai cowok doang. Baju cowok. Nah, kalau yang di sini itu Si pitung. si pitung. Oh, oke. Nah, jadi ini si pitung ini gimana Bu filosofinya lagi? Si pitung ini dia jadi kayak jagoan Betawi, kalau kita bilang sekarang itu jagoan Betawi. Zamannya dia itu dia adalah ikonnya Jakarta juga, ikon Betawi juga kan si pitung. Nah ini ada tumpangnya juga nih. Ini bisa buat baju, ini bisa buat di depan, di belakang. Buat kain pun dia masih bisa. Terus ada taman bunga, ada pinggiran-pinggiran ini tuh juga memperindah si desain kainnya. Dan ini untuk warnanya agak berbeda ya Bu Iya, ya kan? iya. Ini warnanya lebih gelap gitu ya Ya Bu ini ya? kayak masih kayak campuran kayak batik Pekalongan gitu sih. Oh, ada campuran Ciri kayak khas gua. kayak tumpalnya juga kan sama tuh kayak gitu. Nah, untuk pembuat dua ini apakah berbeda atau sama ya? Beda, pasti beda sih. Beda ya? Karena biasanya sih satu orang itu satu batikan. Kecuali yang melorot ataupun yang mewarnai. Kalau satu buah batik, misalnya gini, aku bagiannya batik. Setelah batikan aku selesai, aku kasih ke kamu, nih kamu bagian warna. Dan kamu di warna, kamu bagiannya apa? Ngelorot, ya udah kamu bagian ngelorot. Kayak gitu. Nah, untuk si pitung ini kira-kira ditulis atau pakai cap? Tulis. Karena Kenapa untuk pakai nggak cap tulis? sulit ya? Nggak bisa. Itu kan nanti bedanya kan. Yang ini celananya dia kayak beras. Oh. Ini celananya nitik-nitik ya kan. Hmm. Ini celananya apa? Tuh, warnanya beda-beda kan. Ini bintang. Itu ciri khas batik tuh gitu. Ini bajunya warnanya apa? Ini dia pink. Dia apa? Beda-beda kan? Iya. Itu yang dibilang kalau batik cap semua sama. Semua sama. Semua warnanya, Semua bentuknya warna sama bentuknya sama. Contohnya ini sih printing ya. Maaf ya. Nah ini juga masih printing. Dia pun keren lah. Tetap masih printing. Itu janji dari kami. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.